Apa? Teriak Yuno langsung berlari, menghampiri ayahnya dan melemparkan dirinya. Theo menangkap dua mungil Yuno dan memeluknya dengan erat. Nono, dirinya meneteskan air mata, doa yang lalu dia ucapkan setiap malam. Apa? Kenapa apa baru datang? Aku sangat merindukanmu. Jawab Yuno terisak. Apa lama ini mencarimu, Nono? Lalu kenapa apa bisa berada di sini? Apa ada rapat penting di Jeju, jadi apa datang ke sini untuk menghadirinya? Hari ini apa berencana kembali ke Korea? Apa berhenti sebentar saat melihat anak-anak bermain di pantai? Apa langsung teringat denganmu? Tak disangka ada kamu di antara anak-anak itu. Apa sudah menelpon ibumu untuk menanyakan di mana kalian berada? Tapi ponselnya juga tidak aktif. Apa menyuruh orang mencari alamat kalian tapi tidak mendapatkan hasil juga? Yuno terdiam sejenak setelah mendengar penjelasan ayahnya. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bukan ayahnya yang tidak datang menemuinya, tapi ibunya yang sengaja tidak memberitahu alamat mereka. Apa? Panggil Yuno pelan. Ya, sepertinya Oma memang tidak ingin memberitahu apa di mana alamat rekening Taeyong. Theo menatap Yuno lega. Dia mengerti kenapa Yen memilih tidak memberitahu alamat mereka sekarang padanya. Nona masih terlalu kecil untuk mengerti masalah apa dan Oma. Nanti kalau Nona sudah besar, tidak perlu dijelaskan pun Nono. Pasti itu berarti apa dan Oma tidak bisa bersama lagi. Theo hanya tersenyum masam. Nih, dan apa akan? Karena kita secara tidak sengaja sudah bertemu, apa akan menunda kepulangan apa ke Seoul dan tinggal di sini. Aku juga bagaimana caranya kita bertemu jika aku ingin bermain dengan apa? Sepulang sekolah aku bermain di sini sampai sore bersama teman-temanku sembari menunggu Oma pulang kerja. Rumah kita juga dekat. Kalau begitu kita bertemu di pantai ini saja saat kau pulang sekolah, bagaimana? Teong tersenyum hangat. Bagus, Opa. Apa akan berada di sini jam 11 dan menunggumu datang? Kita bisa menghabiskan waktu bersama dan bermain. Yun, apa sarankan jangan sampai Oma tahu. Nanti Oma marah dan menangis lagi. Yuno memasang wajah cemberut membingungkan. Sekali aku tidak suka Rama menangis, tapi maka dari itu sebaiknya rahasiakan pertemuan kita dari Oma. Yuno mengaku pelan, apakah kesalahan apa sangat besar sampai Oma selalu menangis. Theo terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk pelan. Nih sangat besar, tapi apa mohon Nunu jangan marah dan jauhi apa. Yuno mengangguk pelan dan kembali. Janji, aku sangat merindukan apa lebih merindukanmu. Yuno melepaskan pelukannya lalu mengambil botol kecil bekas banana milk miliknya dan menunjukkannya pada Taeyong. Apa, lihatlah ini. Yuno lalu mengeluarkan sebuah kertas kecil dari dalam botol. Apa aku sempat nulis surat ini untuk apa? Surat untuk apa? Taeyong membuka gulungan. Saat itu aku bingung mau melakukan apa. Aku sangat merindukanmu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Bertanya pada Oma takut membuatnya menangis. Jadi aku Theo tersenyum saat membaca tulisan di kertas itu. Meskipun tulisannya sedikit memudar karena air, tapi Theo masih bisa membacanya. Yuni mengangguk, aku belajar dengan cepat di sekolah. Opa harus bangga padaku. Theo tersenyum sambil mengusap puncak kepala Yunu. Tentu saja, Pak. Oma selalu membuatkanku susu agar aku tumbuh tinggi. Bagaimana kabar ibumu? Ini apa Oma baik-baik saja? Taeyong terdiam sejenak. Sejujurnya dia juga ingin bertemu dengan Yen. Namun telah mendengar berita Yuno tadi. Teman-teman Yuno berdiri di dekat mereka sembari menatap Taeyong dengan tatapan bingung. Nona, bukankah Omamu selalu memberitahu jangan bicara dengan orang asing? Jawab salah satu temannya. Mereka baru pertama kali melihat Taeyong di daerah ini. Yuno tersenyum manis. Kalian salah, dia bukan orang asing, dia adalah ayahku. Ayahmu? Yuno mengaku bangga dan
Sekretaris Lee langsung melihat jam tangannya. Sebentar lagi saat mereka akan terbang, tapi Taeyong masih belum kembali. Bosnya bilang hanya sebentar, tapi ini sudah hampir 20 menit dia menunggu. Betapa terkejutnya Sekretaris Lee begitu sampai di pantai dan melihat seorang pria tinggi. Tuan Kim, panggil Sekretaris Lee. Taeyong menoleh diikuti dengan anak-anak yang ada di sana. Berdasarkan penerbanganku hari ini, aku akan tinggal di sini lebih lama, jawab Taeyong. Siapa aja sih itu? Yuna bertanya pada Taeyong. Sekretaris Lee langsung menoleh ke anak kecil yang terlihat mirip dengan bosnya. Dia sekretaris apa, Yuno? Taeyong lalu melihat ke arah Sekretaris Lee. Aku sudah menemukan anakku. Sekretaris Lee membulatkan matanya, tak percaya. Bagaimana bisa? Hai Yusi, namaku Yuno. Sekretaris Lee hanya tersenyum kebok menanggapi ucapan anak yang memang mirip Taeyong itu. Dia masih tidak percaya. Benar, apa akan tinggal di sini lebih lama? Taeyong mengangguk. Tapi bagaimana caranya kita bertemu lagi agar tidak ketahuan, Oma? Nona datang saja ke sini, dia pulang sekolah. Apa akan ada di sini menunggu Nunu? Rian, apa akan duduk di sana menunggumu? Tunjuk Taeyong di bawah. Yuna mengangguk. Paham, baiklah, apa? Besok aku akan datang. Kita akan bermain bersama sampai sore. Taeyong tersenyum lebar. Gajah, kita langsung main lagi. Anak-anak itu pun bersuara dan mengikuti Taeyong. Sekretaris Lee menampar pipinya sendiri, kembali mengecek apakah dia mimpi dan tidak setelah melihat hal barusan. Apa benar itu Kim Taeyong, bosnya yang dingin dan pemarah? Tapi jika itu benar-benar bosnya, dia ikut senang melihat Taeyong kembali menjadi pribadi yang hangat. Rumah, aku pulang. Yuna memasuki rumahnya dan saat langit sudah mulai gelap. Laki-laki itu melangkah dengan riang langsung menuju. Ia masuk ke dapur memperhatikan tingkah Yuna yang sedikit berbeda. Ada apa dengan anak itu? Tak lama, Yuno kembali setelah selesai mandi. Masak apa hari ini, Oma? Tanya riang. Yuno tersenyum penuh arti. Aku punya teman bermain baru, Oma. Dia sangat menyenangkan. Namanya? Yuno tampak berpikir sejenak. Namanya Kyuni. Dia dari Seoul dan sedang liburan di sini. Dia sangat pemalu, Oma. Sepertinya dia tidak mau datang ke sini. Kalau seperti itu, berencana. Ini Oma Yuno. Dalam hatinya dia terus meminta maaf karena untuk pertama kali dia telah berbohong pada ibunya. Seperti biasa, setelah menyambut Yuno, Yen segera pulang dan menyiapkan makan untuk putra kesayangannya. Yuno makan sangat cepat hari ini. Belum selesai, Yen merapikan pintu dapurnya. Anak laki-laki itu sudah bersiap-siap ingin pergi bermain. Oma, aku main sama teman-teman dulu, Anyong. Chef Yuno berlari keluar rumah tanpa melihat ke arah ibunya yang sedang menatapnya bingung. Yen hanya tersenyum geleng-geleng kepala. Sepertinya Yuno sangat menyukai teman barunya itu. Taeyong menolak lebar pulang sekolah. Yuno mengangguk. Apa sudah lama menunggu? Oh, apa sudah makan? Sudah. Bagaimana dengan Oma? Masak apa hari ini? Hari ini Oma masak capcay seudang sangat enak. Apa? Aku makan 2 piring. Oma tidak bekerja. Oma bekerja kok, apa? Tapi Oma diizinkan pulang untuk menjemputku oleh Henry Ajusi, dan setelah itu Oma harus kembali lagi. Henry Ajusi, gumam Taeyong. Ternyata benar dugaannya, pria sialan itu tahu di mana Yen dan Yuno, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kedua alis Taeyong sedikit terkekasih. Ini Oma bilang Henry Ajusi adalah kekasihnya. Taeyong sedikit kaget mendengar pernyataan putranya yang kedua. Bukankah Yen dan Harry memang sejak dulu berhubungan? Apa jawab pertanyaanku? Chef Yuno menyadarkan ayahnya. Kasih itu adalah orang yang dicintai. Itu berarti Henry Ajusi mencintai ibumu. Jelas Taeyong singkat. Kenapa? Oh, seperti itu. Lalu apakah apa tidak mencintai Oma juga? Taeyong tersenyum. Bagaimana Oma mau mencintai apa? Dia saja tidak ingin bertemu dengan apa. Arah wajah Yuno berubah sedih. Benar juga. Oma juga tidak ingin aku bertemu apa. Taeyong tersenyum lalu mengusap rambut Yuno. Rencana yang penting sekarang. Yuno tersenyum dan memeluk Taeyong. Aku senang bersama. Apa lebih senang Nono? Sekarang Nono mau main apa?
main istana pasir. Apa buatkan aku istana pasir yang besar. Ian menutup matanya. Dia membalas Henry dengan senang hati mengingkari. Henry, aku menginginkan. Rasanya tidak enak sekali menahan diri. Ian tersenyum tipis. Bukankah aku sudah membantumu menyelesaikannya? Tapi aku ingin. Henry lalu mengangkat Ian dan ya apa Ian, kenapa kau tidur di jam kerja? Terus salah satu pegawai restoran. Dia langsung tersadar dan melihat sekitar. Sial, sedang mimpi buruk. Ian mentang-mentang kau kekasih manajer Joy. Kau jadi bersikap seenaknya di sini. Saat jam kerja kita semua itu sama. Ian mengangguk. Maaf, nih aku tahu, maafkan aku. Kedua pegawai tadi menatap punggung Ian sinis. Kenapa manajer Joy malah menyukai canda anak satu seperti dia? Benar, padahal manajer Joy bisa mencari gadis yang lebih cantik. Aku yakin dia hanya mengandalkan wajah dan tubuh saja untuk menggoda manajer Joy. Benar-benar. Pegawai itu tertawa kecil. Meskipun Ian adalah kekasih Henry, bukan berarti Ian bekerja dengan enak di sini. Justru itu yang membuat Ian dibenci beberapa pegawai lain. Dia sedang memperhatikan Yono yang sedang sibuk menata pasir-pasir yang akan dibentuk sedemikian rupa. Lalu Taeyong mempunyai ide untuk Taeyong tersenyum tipis melihat foto Yono sangat lucu di sana. Matanya melihat sosok pria tua sedang berdiri di sampingnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria tua itu mengelus janggut penuh ubannya seperti sedang berpikir. Taeyong tersenyum tipis. Ini bagaimana Anda bisa tahu? Taeyong mengangguk. Paham. Perkenalkan, nama saya Kim Taeyong. Jangan panggil saya tuan, saya hanya nelayan. Taeyong mengangguk. Mengerti ya, baiklah. Yono tadi bilang dia sering diberikan ikan oleh seorang kakak yang baik. Apakah itu Anda? Kakak tersenyum dan mengangguk. Aku tahu dia sangat suka ikan. Nah, seperti itu. Dia mengangguk. Paham. Kakak lalu teringat sesuatu dan ingin bertanya sedikit pada Taeyong. Senyum Taeyong sedikit memudar. Pria itu mengangguk pelan. Apa Yono sudah memberitahumu soal ibunya yang melarang yang bertemu dengan ayahnya? Bagaimana jika Ian tahu kau menemui Yono? Aku akan berusaha agar Ian tidak mengetahuinya. Aku tidak bisa hidup tanpa Yono. Kali mengangguk. Paham. Ini aku mengerti. Apa ini sudah mau malam? Aku harus berada di rumah sebelum mama pulang dari bekerja. Bella sayang, apa akan mengantarmu? Tapi bagaimana jika Oma melihat apa? Tidak perlu khawatir, mamamu tidak akan menyadari apa. Setelah mengantar Yono sampai di rumah sebelum Ian pulang, Taeyong berdiri sebentar di depan rumah sederhana minimalis yang berada di depannya. Telinga Taeyong menangkap suara mobil mendekat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencari tempat bersembunyi, yaitu di sebuah tiang listrik jalanan yang berada tak jauh. Ian keluar dari mobil mewah dengan membawa sikat bunga mawar besar di tangannya. Tak lama seorang pria tinggi juga ikut keluar dari mobil itu. Henry tersenyum lalu menarik tangan Ian. Ian tertawa kecil. Kita seperti anak SMP saja. Kurencana ini caraku mengungkapkan rasa cintaku padamu. Ian membalas Henry. Taeyong yang melihat itu dengan jelas langsung mengalihkan pandangannya. Kenapa darah jantungnya berdebar makin cepat.